Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ya ghafur ya syakur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sedulur Teriatan Saung kita ngumpul setiap malam minggu, kalau enggak kajian tafsir, kalau enggak kajian hadis. Dan kebetulan malam ini akan mengkaji tafsir, dan ini permulaan dari tafsir surat Al-Kahfi. Jadi bahasanya sebenarnya kajiannya ya seneng-seneng yang mengkaji aja gitu. Mau apa suratnya nanti. Nah, ini sebelum kita masuk Al-Kahfi, sebelum kita masuk kita mesti mengenal dulu surat Al-Kahfi itu. Surat Al-Kahfi yang kita tahu kisah tentang penghuni gua. Makanya nama suratnya pun nama suratnya surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua. Di antaranya termasuk di dalam surat ini mengkisahkan atau menceritakan kenyataan, fakta, bukti bahwa kekuasaan Allah semua atas kehendak Allah, kekuasaan Allah semata. Di sini ada 3 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Pertama yang masyhur betul adalah tentang Ashabul Kahfi yang tertidur atau yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih. Kila 309 tahun. 300 tahun lebih. Mereka adalah para pemuda yang sebenarnya mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang pilihan lah bahasanya. Mereka itu semacam mengucilkan diri atau lari setelah mereka mengajak penduduk negerinya untuk sama-sama mengimani Allahnya, mengesahkan Allah, sama-sama untuk beriman. Tetapi bukannya penerimaan, penolakan yang terjadi. Dan bahkan mereka sampai model kayak zaman Nabi Muhammad juga gitu lah. Ada penolakan, kemudian dengan bahasanya pembulian, bahkan menyakiti. Makanya mereka akhirnya melarikan diri ke satu gua. Nah, di sana ya kemudian tertidurlah 309. Nah, ini bukti kekuasaan Allah. Kemudian kisah yang masyhur juga yaitu kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Itu kisah Nabi Musa dengan Khidir. Itu ada di ayat 60 sampai 78. Kemudian kisah yang ketiga yaitu tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah seorang penguasa atau seorang raja yang bijak, seorang penguasa yang bijak. Itu diceritain pada ayat 83 sampai 99. Nah, di antara ini di masing-masing kisah ini kemudian Allahnya menyisipkan seperti Allah menyisipkan kisah gitu loh, kisah yang itu dengan kenyataan, yaitu modelnya setelah sebelum memasuki cerita tentang Ashabul Kahfi, yaitu Allah menceritakan tentang pemilik 2 kebun, yaitu orang musyrik, pemilik 2 kebun. Kemudian juga dikisahkan juga di dalamnya juga tentang pembangkangan iblis yang diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itu termasuk kok. Nah, selain itu, selain 3 kisah, kemudian disisipin juga 3 fakta tentang pemilik kebun.
juga surat Kahfi ini mengandung atau terkandung di dalamnya yaitu apa? Tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran ini menjabarkan betapa Al-Quran adalah petunjuk bagi siapa saja yang menginginkannya sebenarnya. Bukan cuma orang Islam, makanya disebutnya kalau di Al-Baqarah itu ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makna muttaqin di sini bukan orang-orang yang udah bertakwa, tetapi yang belum pun. Jadi mana muttaqinnya umum. Al-Quran bisa bagi orang yang memang orang bahkan yang belum beriman, ini bisa menjadi petunjuk. Bagi orang yang baru beriman, ini bisa menjadi petunjuk. Dan juga bagi orang yang ingin lebih bahasanya ingin lebih beriman kepada Allahnya, Al-Quran juga menjadi petunjuk itu. Makanya di ayat pembuka Allahnya menunjukkan sisi apanya, sisi kasih sayang Allahnya, sisi kasih sayang Allahnya dengan kalimat alhamdulillah, menunjukkan betapa bahwa Allah semua yang telah Allah lah semua yang memberikan kepada kalau di awal itu adalah kepada hambanya yang mulia yaitu Kanjeng Nabi. Nah, ini menjadi contoh bahwa Allah memberikan semuanya kepada makhluknya, aslinya begitu. Kemudian itu tentang kandungan surat. Kemudian Al-Kahfi termasuk salah satu surat di antara 5 surat yang didahului dengan kalimat alhamdulillah. Yang pertama jelas-jelas yaitu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Al-Kahfi itu alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sementara ada juga di surat Al-An'am yaitu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Kemudian ada juga di surat Saba. Di surat Saba yang bunyinya tuh awal ini ada 5 surat yang awalnya pakai kalimat alhamdulillah. Di surat Saba alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah. Kemudian itu udah berapa? Udah 4. Kemudian terakhir ada di surat Fatir. Surat Fatir sebelumnya Yasin. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal arda ja'ilul malaikah rusulah ila akhir. Itu. Ini ada 5 surat. Nah, kalimat ini, kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan awal sekali pembicaraan yang menggembirakan. Maksudnya apa? Yang menggembirakan, yang mengabarkan bagi para hamba, bagi para manusia, bentuk sebagai wujud pengagungan kepada Allahnya atas semua nikmatnya tentunya, ya kan. Ya, di sini jelas nih. Nah, selanjutnya keutamaan. Nah, kalau tadi tadi udah kandungan surat, kemudian surat Al-Kahfi itu diawali dengan alhamdulillah. Kemudian keutamaan surat ini biasanya para favorit nih biasanya kalau orang-orang yang pengen mengamalkan. Keutamaannya ini diceritakan kalau di tafsir Ibnu Katsirnya itu diceritakan. Salah satunya yang diriwayatkan dari Abi Ishaq, beliau mendengar Sami'tul Bara yaqul, bahwa beliau mendengar Al-Bara berkata, qara'a rajulun, ada seorang laki-laki yang membaca Al-Kahfa, akan surat Al-Kahfi. Wa fit dari dabah, di dalam rumahnya dabatun, sementara itu ada yang namanya dabah itu bisa dibilang doa kambing ya.
faja'alat tamfiron. Apa? Nah, kambing ini, dabah ini kambing apa sapi ya? Iya, iya, iya kayak kambing lah, domba. Faja'al, kambing ini lari katanya. Lari, kambing ini larinya kenapa? Kemudian diperiksa oleh siapa? Oleh seseorang laki-laki ini. Nama orang laki-laki ini kalau di Bukhari Muslimnya disebutnya itu namanya adalah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Kemudian beliau melihat kok ada domba, tapi habis itu lari dombanya. Fanadzara, kemudian si laki-laki ini Usaid bin Hudair ini melihat keluar. Faidha batun, melihat keluar kok kayak ada awan atau ada kabut, atau sahabatun atau kabut atau awan lah. Kemudian beliau kenapa begini? Kok setelah beliau membaca surat Al-Kahfi, kemudian orang ini, sahabat ini menceritakanlah kepada Kanjeng Nabi. Kemudian menceritakan apa kejadian, bahwa kami setelah saya membaca begini, saya melihat ada domba di luar dan dia kabur. Setelah saya periksa, oh kaburnya dia karena melihat kayak ada kabut, kayak ada awan yang menyelimuti dirinya, berikut sekitaran rumahnya. Langsung apa jawaban Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u fulan, baca terus, bahasanya terus baca. Maksudnya suruh dilazimkan, suruh didawamkan, suruh diistiqomahin membaca Al-Kahfi. Fa innaha, karena sesungguhnya apa yang diceritain bahwa dia membaca fa innaha, karena sesungguhnya di dalam surat Al-Kahfi sakinatun adalah apa? Sakinah ini apa ya? Kemurahan ya, kemurahan tanzalat yang turun indal Quran, ketika dibacakan Quran, atau tanazzalat lil Quran, atau turun kemurahan. Jadi Kanjeng Nabinya, oh itu kemurahan, ya bahasanya kayak kemuliaan begitu ketika ada orang yang membacakan. Maka inilah yang menjadi patokan orang mengamalkan surat Al-Kahfi. Atau misalkan membaca di kuburan, itu kayak dinaungin. Kita itu dinaungin oleh awan. Kemudian selanjutnya ada juga yang meriwayatkan bahwa man hafidha asyara ayati min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Ini bahasanya apa? Keutamaan lainnya, yaitu siapa orangnya yang membaca atau yang hafal, hafidho ini menghafal, yang hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, niscaya akan dijauhi dari fitnah atau dilindungi dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu fitnah akhir zaman yang fitnah besar ya. Itu kemungkinan itu kalau kita masih hidup, kemungkinan nggak kuat menghadapi fitnah dajjal itu. Kemudian ada juga riwayat mangqara al-ashral awakhirah min suratil Kahfi usima min. Ini ada juga yang meriwayatkan bahwa siapa orang yang membaca mangqara al-ashral awakhir, bagian akhir dari surat Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka ulama menyimpulkan, yaudah kalau mau awal sama akhir, bahasanya begitu, amalkanlah awal sama akhir. Jadi bahasanya 10 awal 10 akhir surat Al-Kahfi, bahasanya biarin selamat, biarin terlindungi dari fitnah dajjal. Itu kira-kira tadi dari kandungannya. Kemudian dari tadi Al-Kahfi itu makna Al-Kahfi apa, penamaan Al-Kahfi, bahwa Al-Kahfi sendiri adalah secara bahasa gua.
gua ini diambil karena ada kisahnya di dalam surat ini. Kemudian selanjutnya baru kita memasukin kepada suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Adapun ini adalah surat Kahfi. Makiyatun. Nah, surat Al-Kahfi ini tergolong surat makiyah. Kalau di Ibnu Katsir, kecuali ayat berapa tuh? Kecuali ada beberapa ayat, ada 2 ayat, yang itu Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji lillahi, keagungan Allah hanya milik Allah. Alladzi, yang dianya Allah adalah zat anzala, yang telah menurunkan ala abdihi, atas hambanya. Yang dimaksud hambanya di sini tentu ya, yaitu Allah yang mulia menurunkan kepada hambanya, Rasulnya yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurunkan apa kepada Kanjeng Nabi? Al-Kitabah, yaitu kitab. Yang dimaksud kitab tentu Al-Quran. Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Maksudnya apa? Allah itu tidak menjadikan kitab itu sesuatu yang belok atau sesuatu yang bengkok. Walam yaj'al lahu iwaja. Dia tidak menjadikan atau mengadakan kebengkokan di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran. Tidak ada perbedaan antara lafadz dan maknanya, semua sama. Maka kemudian dijelasin lagi, dipertegas dengan kalimat qayyimah, yaitu sebagai bimbingan yang lurus atau sebagai petunjuk, kira-kira gitu, sebagai petunjuk bahwa kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada kebelokan, tidak ada kontradiksi antara lafadz dan maknanya. Dan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang lurus, yang mesti diikutin, bahasanya gitulah ya. Kemudian selanjutnya liyunzira ba'san syadidan. Liyunzira untuk siapa? Yaitu untuk memperingatkan bahwa Al-Quran ini adalah tadi sebagai bimbingan, sebagai petunjuk. Liyunzira untuk memperingatkan ba'san akan siksaan syadidan yang sangat pedih, milladunhu dari sisi Allahnya. Wa yubasyiral, jadi bahasanya Al-Quran ini bahasanya selain Allah membicarakan tentang peringatan-peringatan, Allahnya pun apa yang terdapat dalam Al-Quran selain peringatan-peringatan juga adalah membicarakan tentang berbagai kenikmatan gitulah. Selain tentang kenikmatan, Allah juga membeberkan tentang balasan, peringatan. Tentu kalau yang urusan kenikmatan untuk orang-orang yang mempercayai, yang mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, dan sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mempercayainya, yaitu ba'san syadidan, akan siksaan yang sangat pedih. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar. Al-Quran ini selain tadi sebagai peringatan bagi mereka yang bahasanya yang balelo atau yang tidak mengikuti perintah, ini juga plus Al-Quran itu wa yubasyirul mu'minin, sebagai pemberi kabar gembira bagi siapa? Al-mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Tentu ya,
bahasanya bukan sekedar orang yang beriman, tetapi dia al-iman wa amilus sholihat. Tentu dia beriman. Kalau cuman beriman tanpa amalus sholihat, apanya yang mau dinilai, bahasanya gitu. Cuman yang utama adalah beriman dulu. Annalahum sesungguhnya lahum bagi mereka, orang-orang yang beriman itu ajran, akan mendapatkan balasan. Ajron itu balasan atau pahala, ajron balasan, hasanan yang baik. Jadi selain peringatan ya bahasanya siksa segala macam, kemudian ini juga kabar gembira. Al-Quran menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tadi terlewatnya di anzala ala abdihi. Nah, anzala ini penting diungkapin di sini, bahwa Allah dengan memulai kalimat tahmid, yaitu hamdalah. Anzala menurunkan ala abdihi, ini menyebut kanjeng nabinya, menyebut rasulnya dengan sebutan abdun, hamba. Hamba, sebagaimana misalkan disebutin tadi pembuka oleh saya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Nah, ini ada kaitannya juga surat Al-Kahfi dengan surat Al-Isra sebelumnya, di mana surat Al-Isra diawali dengan kalimat mensucikan Allah, subhanalladzi asra bi abdihi, kemudian dilanjutin dengan Al-Kahfi alhamdulillah. Sebagaimana hadis kanjeng Nabi selalu beriringan, subhanallah walhamdulillah. Mensucikan Allah dulu, baru kamu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Artinya memuji, kalimat memuji. Kemudian setelah memuji Allahnya, kita mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, kalimat di sini abdun, yang dimaksud abdun ini jelas bukan sembarangan. Ini ingin menunjukkan bahwa abdun itu kita tidak bisa sembarangan menjadi hamba. Tentu ada kriteria, minimal ada 3 kriteria menjadi abdun, menjadi seorang hamba yang benar-benar menjadi seorang hamba. Nah, kanjeng Nabi udah benar-benar menjadi seorang hamba, makanya Allah tahu mana yang benar-benar kategori hamba, yang enggak Allah tahu. Makanya disebutnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, kepada hambaku. Memang dia, kanjeng Nabi memang benar-benar seorang hamba, bahasanya benar-benar pengabdi kepada Allahnya. Pertama yaitu untuk disebut nih, pertama untuk menjadi memiliki kriteria seorang hamba. Pertama, menjadikan seluruh aktivitasnya atau perilakunya itu berkisar pada apa yang dikehendaki atau diperintahkan oleh siapa yang kepadanya dia mengabdi. Kanjeng Nabi begitu. Kanjeng Nabi selalu apa kata Allahnya, dan juga dan menghindari apa yang dilarangnya tadi. Ya, inilah mana ittaqullah itu, ya kan, bahwa Allah memerintahkan dan Allah melarang. Maka ketika Allah, kalau kita fokusnya bahwa Allah adalah Tuhan kita adalah hambanya yang mengabdi kepada Tuannya, ya udah ikutin. Sebagaimana misalkan sebutan-sebutan abdi dalam, abdi negara, ya kan, abdi dalam, abdi negara, ya dia menghamba kepada negara, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya, mestinya begitu. Kemudian yang kedua yaitu dianya, hamba itu tidak menganggap apa yang berada dalam wewenangnya sebagai miliknya. Selalu begitu dia, selalu menyadarin apa yang ada di dirinya ini semata ya karena kehendak Allah, bahasanya begitu. Tetapi itu adalah milik
milik yang kepadanya dia mengabdi. Jadi semua bahasanya orang apa yang ada di diri kita ini semuanya adalah titipkan. Maka bagaimana kita merawatnya dengan baik. Modelnya begitu. Itu kalau pengen kriteria jika kita pengen disebut oleh Allahnya abdun. Kemudian yang ketiga, nah, seorang hamba itu adalah seseorang yang tidak memastikan keberhasilan usahanya, mana kehendaknya Allah. Esok bagaimana? Ya saya juga nggak tahu esok bagaimana. Terserah Allahnya. Nah ini makanya panggilan kepada Kanjeng Nabi itu emang benar-benar Kanjeng Nabinya udah memenuhi 3 kriteria ini. Makanya disebutnya abdun. Anzala ala abdihi, diturunkan kepada hamba, kepada seorang hamba, yaitu Kanjeng Nabi, hamba yang mulia tentunya ya kan. Kemudian kita lanjutin, itu tadi yang terlewat. Kemudian sampai mana tadi tuh? Wa yubashsirul mu'min wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Nah, ini kan ada terusannya. Jadi bukan sekedar wa yubashshirul mu'minina, dan Al-Quran itu sebagai kabar gembira atau membawa kabar gembira, berita kabar gembira al-mu'min bagi orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, dan dianya orang yang beriman itu ya'maluna sholihat. Nah, jadi bukan sekedar beriman tetapi mereka mengerjakan amal-amal soleh. Apa ya? Yaitu kalau jadi seorang hamba yang benar, perintah Allahnya semua dikerjain, larangannya itu termasuk amalus sholihat. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka ajran hasana makithina fihi abada. Makithina, mereka orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh itu, makithina, mereka kekal di dalamnya. Makithina fihi, mereka kekal di dalamnya, maksudnya di surganya Allah. Itu kan yang dijanjikan oleh Allah, kabar gembira yang diberikan oleh Al-Quran kan itu, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh kelak di akhirat akan mendapatkan itu kabar gembiranya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kekal di dalamnya abadan, untuk selama-lamanya. Begitu juga apa yang ada di dalamnya, kenikmatan, segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu nggak habis-habis, bahasanya nggak akan habis, itu abadan juga. Wa yunzirul ladzina wa yunzira, untuk memperingatkan, wa yunzira, dan Al-Quran ini wa yunzira untuk memperingatkan alladzina kepada orang-orang qalu, yang mereka orang-orang itu berkata ittakhadallahu walada, bahwa ini orang-orang kafir musyrik, orang-orang musyrik Arab nih, yang mengatakan bahwa mereka berkata apa? Ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Karena bahasanya mereka nggak mau menyembah Allah, mereka maunya hanya menyembah anak-anaknya Allah. Bagi mereka termasuk anak-anaknya Allah, pendapatnya Ibnu Ishaq itu, yaitu mereka menyebutnya Allah punya anak perempuan dari malaikat-malaikat. Maka kemudian ini penggambaran orang-orang luar ya kan, orang-orang luar rata-rata ya kan, penggambaran malaikat itu rata-rata perempuan. Ini karena orang kafir, orang musyrik Arab, mereka hanya menyembah kepada yaitu malaikat yang dianggapnya adalah anak-anak perempuannya Allah. Ini peringatan juga untuk memperingatkan malahum bihi min ilmin. Dan sebenarnya mereka berkata demikian, berkata bahwa Allah itu mengambil anak-anak, seorang anak, atau mereka meyakinin bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan demikian, kenapa? Malahum bihi min ilmin,
karena kebodohan, karena memang mereka tidak tahu ketidaktahuan. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan malahum sesuatu lahum bagi mereka bihi yang ada padanya min ilmin dari min ilmin dari ilmu. Mereka sama sekali nggak berpengetahuan. Maka wajar kalau mereka bahasanya nganggap, jadi mereka tidak mempunyai ketahuan tentang Allahnya ya. Mereka nggak memiliki pengetahuan. Jadi kita betapa beruntungnya, misalkan kita ngaji ya kita tahu betul gitu lah. Bukan asal, kan rata-rata kebanyakan orang bodoh itu biasanya mereka mengatakan sesuatu itu tidak berdasarkan ilmu, makanya rada-rada ngawur. Ya ini sebagaimana musyrik Arab, orang kafir musyrik Arab mengatakan demikian karena mereka tidak punya pengetahuan. Dan begitu juga wala li abahim, dan begitu juga orang tua mereka. Jadi bahasanya di atas mereka, orang tua mereka. Dan begitu juga bahasanya nenek moyang, wala li abaihim, dan begitu juga nenek moyang mereka. Jadi mereka udah begitu, mereka emang nggak mau mencari. Ketika ada rasulnya yang ingin mengingatkan, mereka nggak mau, nggak peduli. Enggak, kita udah diajarin sama orang-orang tua kita begini gitu lah, kekeh. Inilah orang kalau nggak punya ilmu biasanya kekeh sama pendapat walaupun itu satu kesalahan. Nah, biasanya begitu. Karena udah kami ngikutin orang-orang tua kami ke orang tua kami, padahal orang-orang tuanya sama aja sama mereka yang itu tidak mempunyai ilmu. Jadi apa yang dikatakannya itu adalah semata-mata kedustaan. Nah, alasan bagi mereka tidak mengikuti ajakan nabinya. Kaburat kalimatan, betapa buruk, betapa jelek. Kaburat kalimatan, betapa buruknya kalimatan, kata-kata atau ucapan. Ucapan atau kata-kata kalimat takhruju yang keluar min afwahihim dari mulut-mulut mereka, yaitu maka kan udah kadung itu kan ngeri kan, apalagi diucapin sekarang Allah punya anak, itu udah ngeri betul ya kan. Betapa buruknya mereka, jadi menganggap karena tidak ada ilmunya, jadi menganggap Allah punya anak. Maka wajar kalau di Nasrani misalkan ada yang disebutnya Trinitas itu ya kan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu lah, ini karena tadi pengetahuan. Nah ini disifatinya kaburat kalimatan takhruju, betapa buruk, betapa jelek bahasanya. Kata-kata atau kalimat yang keluar min afwahihim dari mulut-mulut mereka. Kemudian iyaquluna illa kadziba, sungguh yang mereka katakan tidak ada lain illa kadziba, kecuali kedustaan, kebohongan. Nah, jadi mereka bohong, selalu ngeles. Biasanya orang itu kan ngeles, selalu ngeles karena padahal kenapa nggak mau jujur aja gitu bahasanya. Jujur, kami ini nggak tahu sebelumnya ya, karena ego. Biasanya begitu, orang bodoh rata-rata egonya kuat, kemudian dia merasa dirinya lebih unggul. Itu karena ketidaktahuan, umumnya begitu. Kan mereka musyrik orang-orang musyrik Arab itu menganggap mereka lebih pantas, keturunan mereka lebih pantas ketimbang Nabi Muhammad yang menjadi Rasul. Maka mereka terus menganggap dirinya unggul. Fala'allaka ini kemudian karena kanjeng nabinya udah berusaha kepada mereka kafir-kafir ini, sampai mereka tetap kekeh pada pendiriannya. Jadi bahasanya tidak berhasil lah kanjeng nabinya, bahasanya dakwah kepada mereka tetap pada ajaran ajaran nenek-nenek moyang mereka gitu loh. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Itu kalimatnya keren itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka
ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Itu sama juga, itu ada di surat Asy-Syu'ara. Kalimatnya persis. Asy-Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka ala yakuna mu'minin. Jadi bahasanya kenapa? Bahasanya apakah kamu fala'allaka, apakah kamu akan membunuh diri? Bakhi'un itu apa ya? Membinasakan diri sendiri. Kanjeng Nabi saking berusahanya ini di batas di batas nalar, di luar batas kemampuan manusia. Kanjeng Nabinya udah dilakukan, maka diingetin oleh Allahnya. Nabinya itu pengen betul bagi kanjeng Nabinya, lahirnya di tanah Mekah ya kan, pengen semua yang bahasanya kan itu satu negara, satu daerah, satu tanah kelahiran oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya pengen semua orang Mekah, musyrik Arab itu pengen menerima dakwah atau ikut kanjeng Nabinya, mengimani. Pengen, saking pengennya sampai dia menyiksa dirinya, sampai dirinya nggak dipikirin sampai sakit. Bahkan bukan sakit itu juga kan, berkali-kali kanjeng Nabinya disiksa, berkali-kali mendapatkan perlawanan gitulah. Makanya di sini fala allaka bakhiun, apa kamu akan membunuh, maka apakah kamu akan membunuh dirimu atau membinasakan dirimu, bahasanya begitu. Fala allaka bakhiun nafsaka, apakah kamu akan membunuh atau membinasakan dirimu, menyiksa diri kamu, ala atharihim. Karena apa? Karena bersedih. Kanjeng Nabinya sedih lebih ke ini ya, dijelasin asafa ini kecewa. Ala atharihim, karena apa? Karena bersedih hati. Bersedih hati karena mereka tidak ikut, tidak mau ikut. Illam yu'minu, setelah mereka berpaling, ilam yuni, atau mereka tidak mengimani, tidak mengikuti kanjeng Nabinya, tidak beriman. Bahasanya kalau di surat Asy-Syu'ara sama tuh, la'allaka bakhi'un nafsaka ala yakuna mu'minin. Kamu pengen, kamu menyiksa diri kamu, apa kamu pengen membunuh, membinasakan diri kamu, karena apa? Karena mereka tidak mengimani kamu. Bahasanya begitu. Ini diingetin, ini diingetin oleh Allahnya. Kenapa? Karena tugasnya kanjeng Nabi, bahwa kamu itu urusan beriman dan tidaknya seseorang itu adalah bukan tugas kamu. Jadi kayak kita ngingetin orang yang sebatas ngingetin, nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Bahasanya gitu. Urusan iman urusan aku, kata Allahnya. Kamu ya cukup, kamu adalah menyampaikan risalah aja, menyampaikan risalahku. Ya udah, sebatas itu. Mereka beriman atau tidak beriman itu urusan aku. Dah, itu peringatan sekaligus ingin mengingatkan kanjeng Nabinya. Santai aja, bahasanya begitu. Karena betapa kalau kita bisa membayangkan, kita aja misalkan membayangkan Allahnya ini kadung, ya Allah kok begitu amat kanjeng Nabi ya gitu loh. Andai kita membayangkan sampai ke situ, luar biasa kita cintanya sama kanjeng Nabi ya kan. Illam yu'minu, setelah mereka berpaling atau tidak mengimani, setelah mereka tidak beriman, bihadzal hadis, pada keterangan atau Al-Quran ini, pada bihadzal hadis. Kanjeng Nabinya menyampaikan apa yang ada di Al-Quran. Asafa, sehingga kamu kecewa. Apa kamu pengen membinasakan atau kamu pengen membunuh diri kamu sendiri karena kecewa? Bahasanya karena kecewa dengan marah ya. Asafa itu kecewanya bener-bener marah, kesel gitu. Andai-andai gitu lah. Kan kanjeng Nabinya ke umatnya emang begitu. Cuman umatnya balik lagi, balik loh. Kanjeng Nabinya mah begitu. Pengennya kanjeng Nabi tuh umatnya semua beriman. Bahasanya begitu. Pengennya kanjeng Nabi itu. Makanya saking bahasanya kayak gregetan, kanjeng Nabinya aja gregetan. Luar biasanya kanjeng Nabi tuh.
Kemudian janganlah kamu buat dirimu, bahasanya itu kalau di tafsir ininya ada kalimat ini kalau nggak salah oleh Qatadah disebutin, kalau nggak salah Mujahid atau Qatadah di Ibnu Katsir itu dengan kalimat janganlah kamu buat diri kamu itu kecewa terhadap mereka yang tidak mau beriman kepadamu, bahasanya begitu. Ya udah, kamu itu tugasnya adalah menyampaikan risalahku, untuk menenangkan, menyabarkan kanjeng nabinya yang udah gundah gulana. Ya itu tadi, mereka kan nggak mau. Udah, kami nggak mau kok menyembah itu, kami menyembahnya gitulah. Ya inilah yang disembah juga oleh orang-orang tua kami. Kemudian selanjutnya inna ja'alna. Ini juga sebagai penyabar, ini sebagai apa ya? Untuk menyabarkan kanjeng nabinya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinata. Bahasanya kami menjadikan, inna ja'alna ma'alal ardi, kami menjadikan, sungguh kami telah menjadikan sesuatu alal ardi, di atas muka bumi ini atau di bumi ini, zinata. Artinya apa? Yaitu dunia ini zinatan, sebagai hiasan, sebagai hiasan belaka laha baginya, bagi mereka, bagi linabluwahum. Jadi dunia ini semata hiasan, yang itu namanya hiasan, bukan hal yang pokok. Nah, hal yang bukan yang pokok udah pasti akan hancur, udah pasti akan binasa. Itu dunia tuh. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum, agar apa? Agar kami mengetahui, agar kami menguji, linabluwahum. Allah itu apa bahasanya? Kami memang yang menjadikan dunia ini sebagai hiasan bagi mereka. Kenapa demikian? Linabluwahum, kata Allahnya itu, ya biarin kami menguji mereka. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, menguji buat mereka ahsanu amala, siapa orangnya, siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya, yang paling bagus perilakunya. Itu semata-mata ingatlah, ahsanu amala, bukan banyak amal. Kalau banyak amal kita mungkin kalah sama orang-orang yang soleh misalkan, tetapi ahsanu amala, ini ahsanu amala tentunya dengan ilmu kita bisa tahu. Jadi walaupun bahasanya kalau kayak apa, walaupun sedikit kita beramal, tetapi yakinlah itu apa, anugerah Allah kepada kita itu lebih baik daripada beramal banyak tetapi kita merasa itu kurang cukup. Itu hawa nafsu kita ujung-ujungnya. Lebih baik beramal sedikit yang kita sadarin betul bahwa itu datangnya adalah dari Allah, taufik Allah, rahmatnya Allah, karunia Allah, kita melakukan itu lebih bagus. Makanya selalu di surat Al-Mulk pun begitu ya kan, tabarakalladzi biyadihil mulku ahsanu amala. Allah akan menilai di antara mereka adalah yang paling bagus amalnya, yang paling baik amalnya atau perbuatannya. Ini di tafsir Ibnu Katsir disebutin dari Abi Said. Dari Abi Said, inna dunya disebutin bahwa dari kanjeng nabinya nih, inna dunya hadratun hulwatun, bahwa dunia itu manis, dunia itu memang manis. Kalau di sini kan ini berkaitan dengan tafsir bahwa apa, dunia itu adalah hiasan. Dunia itu adalah hiasan. Inna dunya hadratun hulwatun, bahwa sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, bahasanya ranum. Siapa yang nggak kegoda? Bawaannya pengen ngerujak aja, apalagi mangga yang ranum-ranum gitu kan menggoda. Manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha,
dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum, menjadikan kalian itu adalah khalifah fiha, di dalam dunia. Fanadhirun madza ta'malun, dan Allah, ingatlah, Allah melihat atau Allah mengawasi madza ta'malun. Jadi kita dikasih dunia dengan keindahan segala macamnya, baru kita ada, kemudian Allah ingat kita ada di dunia, Allah mengawasinya. Fanadhirun madza ta'malun, apa kamu itu, apa yang kamu kerjain, bahasanya. Sebenarnya bebas, kamu mau mengerjakan apa aja bebas, tetapi ingat Allah mengawasi. Fattakut dunia, maka takutlah kalian ad-dunya, akan dunia. Yaitu tadi, karena dunia cuman hiasan. Wattakun nisa, dan takutlah kalian kepada perempuan. Fa inna awwala fitnatin, karena sesungguhnya apa? Awal fitnah. Fitnah, kehancuran atau cobaan Bani Israel, bagi Bani Israel itu kanat fin nisa. Jadi kehancuran Bani Israel, fitnah yang terjadi pada Bani Israel sebelumnya itu kanat fin nisa, adalah terjadinya karena perempuan, dan perempuan termasuk adalah zinatud dunia, hiasan dunia. Macam-macam hiasannya dunia tuh, ya kan. Kemudian selanjutnya wa inna la ja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Nah, ini diingetin juga, udah Kanjeng Nabi, mereka memilihnya emang dunia, dan dunia memang kami yang menciptakan, dan itu adalah hanya semata hiasan yang ada di dalamnya. Wa inna la ja'iluna, dan sesungguhnya kami la ja'iluna, kami benar-benar akan menjadikan, la ja'iluna, sesungguhnya kami akan benar-benar akan menjadikan segala sesuatu alaiha, yang ada di atasnya, yang ada di atas bumi, so'idan juruza. So'idan itu apa? Tanah yang rata hancur. Tanah yang rata, juruzan lagi tandus. Ini bahwa segala yang ada di dunia ini kelak akan hancur dan hilang, bahasanya. Segalanya akan binasa dan lenyap, panah. Karena dunia adalah sebatas hiasan. Kalau di tempat lain kan ada disebutnya dunia itu adalah laibu walahu, yaitu hanya senda gurau dan permainan. Jadi jangan serius-serius dengan sesuatu yang main-main, yang sesuatu yang candaan. Kalau orang yang serius dengan sesuatu yang candaan, yang senda gurau, repot, ntar dia otomatis akan celaka. Maka kita harus pada hakikatnya ya tadi, kita benar-benar abdun itu ya tadi, sebagaimana disebutin bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada seorang hambanya yang mulia, maka kita benar-benar menjadi hambanya di muka bumi. Bukan berarti dunia tidak penting, karena penting. Betapa pentingnya dunia sebagai referensi Tuhan untuk akhirat kita. Jadi antara akhirat dan dunia, pentingan mana? Ya pentingan dunia, karena Allah mereferensi kita untuk ditempatin di mananya kelak. Itu referensinya di mana? Ya di dunia. Yang penting kita tidak tergoda dengan hiasan-hiasannya dunia tadi, termasuk yaitu harta, tahta, wanita. Itu tuh, harta, tahta, wanita. Termasuk itu hiasan-hiasan. Ketika kita sudah tergoda dengan itu dan merasa bahwa dunia ini akan begini-begini aja selamanya, itu berarti udah salah. Makanya di sini diingetin wa innala ja'iluna ma 'alaiha su'idan. Kami bahasa kitanya nih. Sesungguhnya kami benar-benar nanti akan ngeratain nih, ngabisin bahasanya. Kami akan babat. Akan rata dan semuanya yang ada lenyap. Kita kan nggak tahu, kita sering kan
Andai kita bisa membayangkan, 100 tahun, gak usah 100 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, ini kayak apa kondisi di kita gitu loh. Gak usah lama-lama, gak usah jauh-jauh. 10 tahun perubahan-perubahan itu kan seolah cepat begitu loh. Apalagi kalau perubahannya itu Allah yang merubahnya itu selesai dalam satu waktu, itu beres semuanya. Saya kira demikian, cukup 1 sampai ayat yang ke-8 untuk pertemuan pertama. Insya Allah kita akan melanjutkan. Nah, surat Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat ya. Kalau nggak salah 110 ayat. Nah, kita pelan-pelan insya Allah tiap minggu, dikit-dikit. Yang penting kita peringatan, baik itu peringatan kabar gembira, kita menjadikan ini bahan hikmah atau mauidhah, nasihat untuk diri kita sendiri minimal. Saya kira demikian, wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.